hampir sama di kedua maskapai itu, mereka mempersyaratkan ada tes PCR dan tergantung negara tujuan. Kalau negara tujuan mempersyaratkan, dianjurkan untuk tes, tapi kalau tidak ya silakan. Gak bawa barang banyak lagi, jadi apa enggak, buka apa enggak. Ketar-ketirnya itu, waktu aku lihat ke papan penerbangan itu banyak penerbangan yang delayed, ada yang cancel. Kok nggak ketar-ketir ya, sudah di bandara, sudah bawa barang banyak, wah ini jadi apa enggak, buka apa enggak. Jadi sampai check-in, tempat check-in yang tutup tak jagongin, tak tanyain kira-kira buka jam berapa, oh mungkin sebentar lagi, 15 menit lagi. Oh ini petugasnya belum datang, mungkin sebentar lagi datang. Terus jangan bisa wiritan bismillah ya Allah, buka-buka cancel gitu. Soalnya memang di papan flight tuh banyak yang cancel, nggak tahu alasannya. Mungkin tiket nggak ada yang beli juga bisa kan, karena mahal, atau kayak apa, ada masalah kesehatan atau perubahan protokol kan kita nggak paham. Terus pokoknya cuma bisa wiritan berdoa semoga-moga nggak ada cancel. Nah pas beberapa habis itu sesuai dengan yang dikatakan petugasnya itu akhirnya buka, alhamdulillah, dan yang ngantri itu langsung banyak. Udah buka, check in normal seperti biasa, cuma ngasihkan paspor dan tiket, masukin bagasi, selesai gitu aja. Bahkan kita check-innya online, tinggal drop bagasi aja di situ. Jadi nggak jelimet ditanyain bawa rapid atau enggak, bawa apa namanya tes kesehatan apa enggak, bawa PCR apa enggak, langsung aja kayak normal biasanya gitu. Tapi ya sewajarnya kita bepergian di masa pandemi ya tetap pakai masker, cuma pakai masker aja. Dan si kecil juga kami pakaiin masker ya, meskipun ya anak-anak kan pasti buka tutup gitu. Habis itu yaudah kami tinggal nunggu di gate. Di gate-nya itu nggak sekitar 1 jam, setengah jam atau 1 jam nunggu sampai boarding. Nah sebelum boarding itu dibagi face shield, terus diumumin bahwa ini penerbangan wajib masker dan face shield, anak-anak juga ada face shieldnya, dan dikasih face shield itu memang sebelum terbang waktu masih nunggu di ruang tunggu. Ya bentuk face shieldnya ya face shield seperti pada umumnya, mungkin nanti ada fotonya bisa tampilkan di sini. Cuman uniknya itu aku juga heran, ini face shield kok burem ya, jadi nggak kelihatan apa-apa face shieldnya itu. Terus nanya ke suamiku, ternyata ada screennya yang belum dilepas ya kan, dua soe aja kayak gitu. Cuma ternyata agak aku tok yang deso. Kemarin aku denger di TikTok atau di medsos yang lainnya tuh ada orang-orang rame ngeritik salah satu mode transportasi karena ngasih face shield yang burem. Ternyata ada screen guardnya yang screennya yang harus dilepas, jadi bisa bening nanti face shieldnya. Aku juga baru tahu itu, makanya kan sesat, kalau malu bertanya bisa sesat di medsos. Masuk ke pesawat, nah di dalam pesawat itu formasi duduknya itu enak, nggak dempet. Biasanya kan 3-3-3. Kalau ini enggak, setiap satu orang dibenggangin satu. Jadi ada tempat duduk, ada orangnya kosong, ada orangnya kosong. Kecuali kalau keluarga boleh request jadi satu deret gitu. Nah, jadi so far perjalanannya enak karena ada benggang-benggangnya itu, akhirnya bisa kayak lebih naruh barang atau lebih selonjor, nggak terlalu sempit. Lea juga bisa tidur itu nyaman karena bisa tidurnya itu los, dia rebah, nggak duduk kan. Bayangin aja capek banget kalau anak-anak harus tidur duduk. Kalau orang dewasa bisa lah, kalau anak-anak kan kasihan. Dan Lea tidur rebah kayak gitu. Dan selama perjalanan tuh bener-bener diwajibkan masker sama face shield.
bayang no 8 jam. Kalau 8 jam ke Qatar itu kan transit Doha ya, Doha Qatar. 8 jam itu wajib pakai face shield. Ya kadang-kadang itu ampek. Jadi buka dikit pakai lagi, buka dikit pakai lagi face shield ya. Tapi kalau masker pakai terus. Kalau enggak kan pramugarinya itu keliling dan mengingatkan tolong dipakai gitu. Ya wes, akhirnya sampailah di Doha selama sekitar 7 atau 8 jam perjalanan Jakarta ke Doha. Di Doha Qatar itu transit 3 jam. Tetap juga harus pakai APD itu face shield sama masker. Nah, tapi di Doha itu uniknya aku lihat kalau orang-orang yang ya wajah-wajah Asia itu ya protokolnya sampai face shield dan masker. Cuman yang wajah-wajah berapa orang yang wajah-wajah barat itu kebanyakan masker aja, ngebatin apa di sini apa di daerah barat tuh nggak segininya, nggak sampai face shield, masker aja cukup gitu, cuma ngebatin aja sih. Tapi memang ternyata sampai sini juga gitu, dan anak-anak di bawah 12 tahun nggak pakai APD yang lengkap kayak gitu. Setelah sampai di Doha Qatar transit 3 jam, kami terbang lagi dari Qatar ke Brussels itu 6 jam. Dari Qatar ke Brussels 6 jam, lancar, juga sama-sama menyenangkan. Servisnya Qatar baik banget, appreciate. Masih aku gak di endorse atau gak buat nyponsori, tapi aku salut banget, emang bagus servisnya Qatar, menyapa dengan baik, konsumsi lancar, jadi oke lah, oke banget Qatar. Thank you for Qatar ya. Terus setelah itu sampai di Brussels pun pemeriksaan imigrasinya normal kayak biasanya, hanya cek dokumen imigrasi tanpa ada dokumen kesehatan. Tapi memang ada salah satu form yang memang dari kedutaan itu dibawakan, bisa di-print dan diisi sendiri. Itu menunjukkan kita datang tanggal berapa dan ada kewajiban untuk karantina mandiri 2 minggu gitu. Jadi sampai di Brussels kami hanya pemeriksaan normal reguler biasa, selanjutnya hanya tinggal di rumah selama 2 minggu. Nah, so pasti ngopeni 2 minggu itu. Nah, meskipun kami karantina mandiri 2 minggu itu, ada kebijakan boleh keluar satu orang atau perwakilan dari keluarga itu satu untuk kayak beli bahan makanan kayak gitu, atau kalau nggak gitu teman-teman itu membantu. Jadi teman-teman kami yang teman-teman Indonesia yang sudah duluan kesini itu pada menawarkan bantuan, dan bahkan mereka jemput itu juga bawa bahan-bahan makanan starter lah buat kita. Jadi alhamdulillah banget udah dikasih, jadi nggak perlu belanja keluar dulu, nggak, pokoknya ini tinggal makan, ini bahan-bahannya tinggal masak. Jadi benar-benar bisa menjalankan karantina mandiri dengan baik. Terus adapun kayak tanya ke kampus, tanya ke beberapa tempat apakah wajib tes, enggak, selama sehat, selama apa namanya tidak ada gejala atau indikasi apa, tidak. Tapi kalau ada indikasi dianjurkan untuk segera menghubungi dokter dan dijadwalkan tes gitu ya Rek ya. Jadi kalau itu pengalamanku sekitar 3 bulan yang lalu, 3 atau 4 ya itulah, pokoknya September itu baru bisa aktif di kampus itu 5 Oktober setelah 2 minggu lebih, karantina itu baru kami aktif kegiatan di kampus sebelum lockdown keduanya di Belgia ini. Jadi so far alhamdulillah lancar sih. Dari Indonesia ke Brussels itu perjalanannya cukup baik, aman, nyaman, maskapainya juga protokol kesehatannya bagus. Jadi kalau kalian yang mau berangkat ke sini atau berencana buat berangkat ke sini, bisa rajin-rajin cek info di imigrasi atau tanya di kedutaan Belgia tentang persyaratan yang lebih detail. Karena bisa jadi setiap ada karena kayak masa pandemi kayak gini nih, bisa sewaktu-waktu peraturan berubah. Jadi harus dicek dan dikonfirmasi ulang. Kalau perlu teleponin beberapa pihak-pihak yang berkaitan dengan keberangkatan kalian, mulai maskapai, kedutaan, imigrasi, biar jelas infonya sehingga nggak ada ketinggalan dokumen yang akan dibawa untuk perjalanan ini. Gitu ya Rek ya. Semoga informasi ini bisa
sedikit memberikan manfaat kepada kalian. Insya Allah kalau saat-saat ini kayaknya bordernya masih buka, tapi lebih diprioritaskan ke pemegang visa reunion sama student ya. Kalau untuk liburan mungkin bisa ya kita tunda dulu. Semoga pandemi COVID ini segera selesai. Kayaknya gitu aja vlog kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau kalian suka please like, jangan lupa subscribe channel ini juga. Kemudian kalau ada komen, kritik membangun, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga kalian suka dengan vlog kali ini. Dari Linda cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.